warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin Imamil Muttaqin Khataman Nabiyyin Sayyidina Muhammadin Abdika Rasulika Nabil Khair wa Qa'idil Khairi wa Rasulir Rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yabitu bihil awwaluna wal akhiruna. Allahumma anzilhul maq'adal muqarrab indaka yawmal qiyamah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil asad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya jami'an nas, ya jami'an nas, ya jami'an nas, liyawmi la rayba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bainahu ay baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqazatan wa manaman waj'alhu ya rab ruhan li zati min jamudhuhil azim. Allahumma barik lana fiha, amin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, warzuqna janaha, wa habbibna ila ahliha, wa habbib salihi ahliha ilaina. Allahumma hdina wahdi bina, wahdin nasa jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al hadzal majlis wa majalisana kamajlisin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal qaryah, Allahumma ij'al hadhil qaryah wa qaryatana ka qaryatil madinatil munawwarah. Allahumma ij'al buyutana ka buyutis sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ij'al sibyanana kasibyanin nabi sallallahu alaihi wasallam hum hafazatal Qur'an minal amilin al alimin birahmatika ya arhamar rahimin. Para alim ulama, para asatiz, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, kepada Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Wabil khusus guru kita Kiai Darul Ulum yang sama-sama kita doakan semoga dengan wasilah doa yang kita munajatkan bersama, Allah Subhanahu wa taala selalu sehatkan ia. Allah berikan kemudahan dari setiap urusan perjuangannya. Allah Subhanahu wa taala bimbing ia sehingga dapat membimbing para santri-santrinya. Kita pun berdoa kepada Allah agar kiranya dengan doa yang kita lakukan di malam yang mulia ini, malam Lailatul Mauludur Rasul, menjadi wasilah
keberkahan untuk tempat ini. Semakin berkah, semakin melimpah. Datang manusia dari seluruh alam ke tempat ini untuk menimba ilmu, untuk mencari keberkahan, dan dari tempat ini tersebar ke seluruh alam untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ampura Yai sambil dodok, tenaganya dibagi-bagi. Dulu pernah kesini, dulu waktu saya bujang nganterin beliau nikah, artinya sebelum bujang. Waktu di Bandar Lampung, waktu sama-sama masih ngabdi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Akhirnya kemudian beliau pulang ke Gisti, saya tetap di Bandar Lampung. Berkat doanya, juga berkat nasihat beliau, alhamdulillah sama-sama berkhidmat di Pondok Pesantren. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad, marilah kita semua bersyukur kepada Allah, karena dialah zat yang sampai dengan saat ini memberikan nikmat pada kita, dari nikmat yang nampak sampai dengan kenikmatan yang tidak nampak. Bertubi-tubi kenikmatan datang silih berganti, sehingga karena begitu luas melimpah bercurah-curah kenikmatan yang datang pada kita, sehingga terkadang kita pun tidak merasa bahwasanya yang memberikan nikmat adalah Allah. Betul Pak? Padahal tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua mata, matanya mampu dapat melihat dengan sendirinya kecuali diperlihatkan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua telinga, telinganya mampu mendengar dengan sendirinya kecuali diperdengarkan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kedua kaki, kakinya mampu dapat melangkah dengan sendirinya kecuali dilangkahkan oleh Allah. Bahkan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki hati ataupun jantung yang mampu berdetak dengan sendirinya kecuali atas izin la ilaha illallah. Termasuk pada malam hari ini kita berada di tempat ini dari bermacam-macam tempat yang berbeda. Tidaklah kita bisa berkumpul kecuali karena dikumpulkan oleh dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari bangun tidur hingga tidur kembali, 1 kali 24 jam, tiada satu detik pun waktu yang kita lewati kecuali semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah katakan, asyaddul a'mal thalatha. Ada 3 amalan, ada 3 perbuatan yang susah dan sulit untuk dilakukan. Salah satu di antaranya adalah insafur rajuli min nafsi, seseorang yang sadar diri. Seseorang yang sadar diri. Ketika menjadi pejabat yang sadar. Ketika menjadi rakyat yang sadar. Ketika menjadi orang tua yang sadar. Ketika menjadi seorang anak menjadi anak yang sadar. Ketika menjadi seorang murid menjadi murid yang sadar. Ketika menjadi seorang guru menjadi guru yang sadar diri. Namun 14 abad yang lalu Rasulullah telah bersabda, sadar diri itu bagian daripada salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Bukti nyatanya tidak sedikit ada orang yang berkata, kamu tahu tidak siapa saya? Betul Pak? Ada nggak Pak? Ada nggak yang bilang kamu tahu tidak siapa saya? Ada nggak yang bilang begitu? Banyak ya.
Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, jawabnya gimana, Bu? Nggak tahu. Gak tahu gitu ya. Simpel saja jawabnya ya. Karena ada satu kalimat yang telah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau terhadap dirinya saja dia bertanya kepada orang lain, lalu bagaimana dirinya akan mengenal siapa yang menciptakannya? La ilaha illallah. Tapi masyarakat sini tahu betul siapa dirinya, tahu betul siapa yang menciptakannya, sehingga semuanya kursi penuh untuk pengajian. Karena bagian daripada salah satu orang yang sadar diri adalah orang yang menjalankan pengajian. Bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk memperingati satu momentum besar, peringatan di mana di bulan ini telah dilahirkan manusia yang agung, manusia yang dikatakan sebagai sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Nama itu, orang tersebut yang saat ini kita kumpul bersama merayakannya. Tentu apa yang kita lakukan pada kesempatan malam ini di dalam rangka merayakan daripada Maulid Rasul tidak ada lain kecuali untuk bagaimana kita merefresh kembali, kita bermuhasabah diri kembali, sejauh mana atau sedekat apa kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Maulidur Rasul dilakukan itu tidak ada lain keinginan para alim ulama dahulu untuk bagaimana setelah Maulid itu dilakukan kita kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak membaca salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Ulama katakan kalimat ahya di sini memiliki artinya menghidupkan. Berarti sebelumnya belum ada, sebelumnya masih dianggap sebagai kematian, kemudian menghidupkan sunnah itu. Maka Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka bersamaku dalam syurga. Kemudian di dalam hadis yang lain, al-mutamassiku bisunnah inda fasadil ummah falahu mi'atu ajri syahidin. Orang yang memegang teguh sunnah-sunnahku ketika telah merusaknya umatku. Kemudian ulama menjelaskan arti daripada kalimat al-mutamassik, memegang teguh. Maka ada sebuah analogi dari kalimat tersebut. Apabila setiap kita memegang benda, katakan besi, katakan kayu, atau katakan tulang, kemudian tulang itu kita letakkan di setiap gigi geraham kita, kemudian kita gigit erat-erat, kemudian tulang belulang itu dicabut. Karena kuatnya gigitan tersebut, kemudian tulang belulangnya itu rontok karenanya. Inilah kalimat al-mutamassik, orang yang memegang teguh sunnah-sunnahku ketika telah rusaknya umatku, maka baginya mendapatkan keutamaan, sebuah ganjaran seperti 100 orang yang mati syahid. Orang yang memegang teguh sunnah-sunnahku ketika telah rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Maka di bulan Rabiul Awal
Kita sama-sama memperingati Maulid Rasul untuk bagaimana memori kita kuat kembali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu mencintai, selalu menyayangi. Karena cinta dan sayang itu kita berhajat kepadanya. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Cinta Rasul, Bu? Cinta Rasul? Maka akan bersama dengan Rasul. Cinta Nabi? Cinta Nabi? Maka akan bersama dengan Nabi. Ada sebuah pepatah Arab, al-mar'u siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasia hatinya. Siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasia hatinya. Teko isinya kopi. Ketika dituangkan yang keluar kopi. Teko isinya susu. Ketika dituangkan yang keluar susu. Teko isinya teh. Ketika dituangkan yang keluar teh. Tapi nggak tahu juga kalau orang sini. Teko isi susu. Ketika dituangkan keluar kopi gitu ada? Karena tidak cocok dengan teori kausalitas sebab akibat. Sebab teko itu diisi kopi, akibatnya teko itu mengeluarkan kopi. Itulah yang akan terjadi pada diri kita. Apa-apa saja yang akan bakal keluar dari lisan kita, itu tergantung daripada apa-apa saja yang ada dalam setiap hati kita. Sedangkan setiap kita punya keinginan. Keinginannya di akhir hayat mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah keinginan Rasulullah kepada umatnya. Rasulullah itu mencintai umatnya melebihi umat mencintai dirinya sendiri. Rasulullah itu mencintai kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Rasulullah itu mencintai umatnya melebihi Rasulullah itu mencintai umatnya melebihi umat itu mencintai dirinya sendiri. Rasulullah katakan, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Kenapa sebuah kepastian? Karena didahulukan dengan fi'il madi. Artinya kalau betul-betul kalimat itu telah keluar, maka sebuah kepastian bahwa pasti juga dimasukkan ke dalam surga. Itu yang diucap oleh Rasul. Bahkan tidak ada kalimat yang lebih banyak Rasulullah sampaikan kepada umat kecuali perkataan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan olehmu la ilaha illallah, niscaya engkau akan berjaya. Yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, orang desa, orang kota, semua mengucapkan kalimat tersebut. Maka setiap kita yang mampu mengucapkan kalimat itu sampai akhir hayatnya, maka setiap kita dianggap sebagai orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pentingnya kalimat ini, sampai-sampai ada seorang paman dari baginda Rasul. Paman itu adalah paman yang dicintai oleh Rasul, bernama Abu Thalib. Karena meninggalnya itulah kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan pada tahun itu disebut sebagai Amul Hazni, tahun duka cita. Mengapa tahun itu? Ketika Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan, pada saat itu disebut sebagai Amul Hazni, tahun duka cita, karena telah meninggal dua manusia yang dikasihi baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah istrinya Khadijah Al-Kubra, yang kedua adalah Abu Thalib.
Abu Thalib ini pamannya Rasulullah, orang yang berkata, apabila menyakiti Muhammad maka sesungguhnya telah menyakitiku. Barang siapa yang ingin mengajak repot Muhammad maka akulah lawannya. Itu yang dikatakan oleh Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi ketika Abu Thalib dalam keadaan nazar, dalam keadaan syakaratul maut, Rasulullah pada saat itu tetap sungguh-sungguh membisiki telinga pamannya dengan kalimat, ya ami quli la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalimat itu diulang-ulang oleh baginda Rasul, dibisiki ke telinga Rasul, di telinga pamannya, berulang-ulang kalimat itu, wahai ami, ya ami quli la ilaha illallah tuflihu, wahai pamanku ucapkan olehmu la ilaha illallah tuflihu, mesti engkau akan berjaya. Namun kalimat itu tidak mampu diucapkan oleh lisan pamannya. Namun Rasulullah tidak patah semangat. Kalimat itu terus diulang-ulang sampai kemudian Allah utus malaikatnya untuk menegur baginda Rasul dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya hidayah itu aku beri bukan pada orang yang kamu cintai, akan tetapi hidayah itu aku beri pada orang yang aku kehendaki. Sesungguhnya hidayah itu aku beri bukan pada orang yang kamu cintai. Sehingga apa yang terjadi? Kalaulah seandainya hidayah itu milik Rasulullah Muhammad SAW, maka sesungguhnya hidayah itu yang akan pertama kali diberikan adalah pamannya. Karena pamannya yaitu Abu Thalib adalah orang yang paling banyak berkorban untuk baginda Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, kalimat itu tak keluar. Rasulullah bersedih. Sedihnya Rasulullah juga begitu teramat besar ketika umatnya tidak mampu mengucapkan kalimat yang sama. Rasulullah itu punya keinginan. Keinginannya setiap umat mampu mengucapkan itu. Namun sekali lagi teori kausalitas daripada teko isi kopi yang akan keluar kopi itu pasti terjadi. Teko isinya susu, ketika dituangkan yang keluar susu. Ulama berikan perumpamaan, teko adalah hati, sedangkan mulut adalah jalan keluarnya. Apa-apa yang akan bakal keluar dari lisan ini tergantung dengan apa-apa yang ada dalam setiap hati kita. Apa-apa yang akan bakal keluar dari lisan kita itu tergantung dengan apa-apa yang ada dalam hati kita. Gampangnya kita bisa melihat ketika kita keselandung tuh ya, Bu, kalau lagi keselandung ngegublak tuh, apa kira-kira yang diucapin? Kadang-kadang kasihan itu monyet, kadang-kadang kasihan itu anjing, enggak punya salah dimaki-maki, dasar anjing doang. Iya. Kalau ngelihat daripada peribahasa Arab tadi itu bahaya itu untuk kita. Bagaimana kalau seandainya itu adalah akhir daripada kalimat yang kita ucapkan? Maka kalimat itu harus terjaga. Maka ada dalam satu kisah, dahulu ada seorang ulama besar, mursyid thariqah ternama. Si mursyid ini punya burung piaraan, yaitu burung beo. Burung beo itu sudah terus dilatih hari-hari oleh sang kiai mursyid tadi dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dilatih setiap hari, dan kemudian burung beo itu sering juga mendengar kalimat itu diucapkan oleh kiai, sehingga secara otomatis refleks daripada apa yang diucapkan oleh si burung beo itu kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika tamu datang, la ilaha illallah. Ketika tamu datang, la ilaha illallah. Ketika tamu datang, la ilaha illallah. Ketika siapapun yang datang, la ilaha illallah. Kalimat itu
terus diucapkan oleh si burung beo yang dimiliki oleh kiai tadi. Tiba-tiba pada masanya burung beo itu ketika keluar dari sarangnya, selip lupa ngunci, keluar dari sarangnya kepala itu, kemudian diterkam sama kucing yang bunyinya yang biasanya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika keluar kepalanya dihajar sama kucing. Beo tadi yang biasanya la ilaha illallah jadi burung beo tadi yang biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, di akhir hayatnya yang diucapkan adalah maka kiai tadi ngelihat burung beonya mati, langsung dia masuk ke dalam kamar, menangis, bermurung diri sampai 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamar. Yang kedengaran hanyalah ketika keluarga besar menempelkan telinganya ke pintu-pintu kamar tersebut, yang terdengar hanyalah tangisan kiai tersebut. Maka ustadz-ustadz yang ada di pesantren itu mengambil inisiatif, mengumpulkan semua santri-santri yang jumlahnya ribuan itu. Kemudian para santri ditanya, anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian di rumahnya yang punya burung beo? Karena sesungguhnya burung beo abah kiai telah mati, maka kita akan cari yang misalnya walaupun tidak sama, yang mirip-mirip lah. Tiba-tiba ada salah seorang santri, di rumah saya ada burung beo, tapi tidak semahir burung beonya Pak Kiai. Dibawa. Setelah burung beo itu sampai, maka para ustadz-ustadz pesantren memberanikan diri mengetuk kamarnya Pak Kiai. Setelah diketuk, kiai tersebut kemudian keluar dari kamarnya. Ada apa anak-anakku sekalian? Kemudian para ustadz tersebut katakan, Abah Yai, kami turut berbela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya burung beo Pak Kiai. Ya enggak lah ya, atas matinya burung Pak Yai. Namun kami telah mencarikan penggantinya. Alhamdulillah telah kami dapatkan. Kemudian si Abah Yai tadi katakan kepada seluruh ustadz-ustadznya, wahai para ustadz, kalian semua kumpulkan para santri di aula, ada yang ingin Abah sampaikan. Kemudian kumpullah ribuan santri itu. Kemudian Abah Yai itu katakan, 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, burung beo kesayanganku telah mati. Burung beo yang hari-hari telah kulatih mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan fasih. Namun ketika di akhir nafasnya yang aku lihat tidak mampu mengucapkan itu, bahkan yang diucapkannya hanyalah si ngantuk dan tentangi ya. Mau dimahnya tegang dikit ya, kegawaan badan kurang sehat, lembur terus menjampungi ya. Si burung beo tadi sudah ditemukan. Kemudian kata Pak Kiai, yang aku tangiskan ini bukan karena matinya burung beoku, tetapi yang ku tangisi burung beo yang hari-hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun di akhir usianya, di akhir nafasnya tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut. Lalu bagaimana dengan nasibku ini, yang orang-orang katakan aku adalah seorang mursyid besar dari sebuah thariqah mu'tabarah yang besar. Yang aku bayangkan adalah ketika hari-hari aku mengucapkan kalimat itu, namun di akhir hayat kalimat itu tidak bisa menghantar kematianku. Ya rongkek juga ya, kiai pun mau makhluk. Hadirin sekalian, kalau kiai tadi saja bersedih dengan nasibnya, lalu bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita yang bukan mursyid ini? Bagaimana dengan diri kita yang kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak? Walaupun kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak. Maka yang perlu ditanya, zikir itu mudah apa susah? Pak Lurah, zikir itu susah apa mudah? Coba bapak-bapak sekalian, zikir itu mudah apa susah?
Ibu-ibu, zikir itu mudah apa susah? Zikir itu mudah apa susah? Ada sih jawab susah, ada sih jawab mudah ya. Tapi rata-rata yang ngejawab mudah. Karena kenyataannya apa coba? Lagi duduk bisa zikir, lagi jalan bisa, di atas motor bisa, dalam mobil bisa, di kantor bisa, di sawah bisa, di ladang bisa, di gunung bisa, di mana-mana bisa. Sehingga karena mudah, karena di mana-mana kita bisa zikir, maka zikir itu mudah ya. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah kata ibu-ibu. Tapi Rasulullah 14 abad yang lalu katakan susah, Bu. Rasulullah yang katakan bahwa bagian daripada amalan-amalan yang susah dan berat untuk dilakukan yang pertama adalah insafur rajuli min nafsi, seseorang yang sadar diri. Yang kedua adalah zikir kepada Allah. Kalaulah seandainya zikir itu mudah, tentu setiap kita ketika menghadiri orang yang sakaratul maut banyak yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaulah seandainya zikir itu mudah, tentu tidak sedikit orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Namun lagi-lagi 14 abad yang lalu Rasulullah katakan bahwasanya bagian daripada salah satu amalan yang susah dan berat untuk dilakukan adalah zikir kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat Allah. Minimal habis sholat maktubah, habis sholat fardu yang 5 waktu, baca subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Sehingga ada tetangga sebelah yang ketika membaca hadis ini, tuh Rasulullah itu ketika setelah sholat yang dibaca hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau lebih daripada itu enggak boleh, bid'ah, dolalah, binar katanya tuh. Kata tetangga sebelah. Padahal kalau dibaca matan hadisnya, hadis yang menjelaskan tentang zikir maktubah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, di situ adalah kalimat yang 33 tersebut adalah minimal, paling sedikit, jangan sampai tidak, sesibuk apapun tidak boleh ditinggalkan minimal 33 kali tasbihan, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal, kebiasaan orang-orang dahulu dikodok, karena zikirnya telah menjadi wirid untuknya. Zikirnya telah menjadi wirid untuknya. Beda zikir, beda wirid. Kalau zikir itu apa aja dibaca tanpa mengikat waktu dengan kita. Tapi kalau wirid, zikir dari Rasulullah, kemudian kita tekadkan setiap hari saya harus baca, setiap hari saya harus amalkan. Misalnya habis sholat waktu, sholat rawatib, sholat sunahnya jadi wirid. Habis sholat baca zikir, jangan sampai ditinggal, maka zikirnya jadi wirid. Wirid itu penting karena ada istilah Arab, man taraka wirdun fahuwa kirdun. Man taraka wirdun fahuwa kirdun. Oh. Kalau kita harus, yang pertama insafur rajuli min nafsi, yang kedua zikrullah, yang ketiga terus menjalankan dari setiap perintah-perintah Allah
kepada diri kita dalam hidup ini menjalankan perintah Allah. Kira-kira kita menjalankan perintah Allah ini lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Bentarnya berapa lama? Sampai mati. Kalau usia kita 55 tahun lagi, berarti dituntut oleh Allah kita ibadah secara maksimal cuma 5 tahun lagi. Tetapi Rasulullah katakan 14 abad yang lalu, amura ummati akhiruz zaman baina sittin aw sab'in. Umat akhir zaman itu usianya berkisar antara 60-70 tahun. Yang lebih daripada itu jarang, yang kurang daripada itu banyak. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang kita pun belum tentu ada di dunia ini. Betul? 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. Anak wong kene, ayah jelema di dia. Lo umurna 100 tahun. Anak lake. Anak wis jarang, wis langka. 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. Sing jelas-jelas masih kene kilaka umur sing 100 tahun ya. Artinya 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang kita belum tentu ada di dunia ini. Artinya setiap kita mesti bertemu dengan makhluk Allah yang namanya kematian. Setiap kita pasti orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak polisi, Pak tentara, dokter, bidan, tukang cilok, tukang somai, tukang gojek, presiden, Pak RT, Lurah. Tidak ada yang tidak mati. Semuanya mati. Bahkan malaikat Israel pun pencabut nyawa. Israel pun akan mati. Kullu syai'in halikun ila wajha. Segalanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabdakan 14 abad yang lalu, umat akhir zaman usianya berkisar antara 60-70 tahun. Antara 60-70. Ini usia standar. Ini usia standar. Walaupun tidak sedikit juga yang nggak nyampe 70 tahun, yang nggak nyampe 60 tahun, yang nggak nyampe 60 tahun, bahkan ada juga yang baru lahir meninggal dunia, baru lahir mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah, ka'an fisanati mimma ta'udun, ka'an fisanati mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Bu, bayangin Bu, bayangin 1000 tahun di dunia, ukuran akhirat nih. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Kata siapa? Allah berfirman. Sedangkan firman Allah itu, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Tidak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah. Allah berfirman, jangan bisanati mimma ta'udun. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Bayangin tuh, yang punya HP lagi buka WA langsung buat status 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Apabila usia manusia 60-70 tahun diletakkan 1 hari di akhirat, maka usia kita tidak lebih dari 1,5 jam saja. Boleh tuh dihitung. Standar usia umat akhir zaman 60-70 tahun. Sedangkan Allah berfirman 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Maka apabila usia manusia 60-70 tahun diletakkan 1 hari di akhirat, maka usia manusia tersebut tidak lebih daripada 1,5 jam saja. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Usia manusia kalau sampai 60-70 tahun jadinya cuma 1,5 jam. 1 jam setengah. 1,5 jam. Lama apa sebentar? Lama apa sebentar?
Ngebuka TV, buka sinetron, nggak sengaja, nggak kerasa udah 3 jam ya. Ibu-ibu berangkat kondangan, menyesuaikan warna pipi kanan, pipi kiri, berapa lama tuh kira-kira? Bu, mau kondangan, menyesuaikan warna pipi kanan dengan pipi kiri supaya seimbang warna merahnya itu. Kira-kira berapa lama? Itu udah 1 jam, belum lagi urusan alis ya. Hah? Urusan alis, supaya kalau di kotak bu di Bandar Lampung di tempat kami sana, yang tebel-tebel alisnya itu agak ditipis-tipisin. Kadang-kadang selip, nyabutnya kebanyakan sehingga agak keroak. Karena keroak ditambel pakai alis itu kan ya, pakai alis ditambal. Berangkat kondangan sama suami tercintai. Orang sengaja, tidak sengaja dan tidak sadar datang hujan gerimis. Enggak sadar hujan gerimis. Kata suaminya, mampir dulu tadi. Wis tanggungan, labas terus. Jadi wis janjian. Sampai harus berangkat kondanganku. Aja mangan dikit, mangan ikan baik. Lagi kondangan itu. Tiba-tiba tahunya itu, masya Allah. Ketika lihat HP, kan sekarang Pak ya, rada latah ya Bu ya. Kalau lagi kondangan, pengen foto dengan pengantinnya ya. Walaupun ada panitia tersendiri bawa kamera, HP itu harus manfaat juga. Kamera HP dipakai ya. Ketika habis foto, nggak sengaja nyampe rumah dilihat, astagfirullahaladzim, kececeran amat girep-girepnya. Masya Allah. Untuk menyesuaikan alis kanan, alis kiri, urusi lain-lain aku. Bisa berangkat ibu-ibu kondangan kalau udah diteriakin sama bapaknya, Pak ya. Woi, supaya amat kan woi. Tapi kan berangkat. Wis pegel dikit ya. Itu berapa lama? Lebih dari 1,5 jam. Saya ulangi lagi supaya mentok. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Usia umat akhir zaman 60-70 tahun. Maka apabila usia 60-70 tahun ini tadi diletakkan 1 hari di akhirat, maka usia manusia tersebut tidak lebih dari 1,5 jam. 1,5 jam itu seperti es. Usia manusia itu seperti es. Es itu dipakai ataupun tidak dipakai akan cair. Aja meleleh biar cair. Es itu dipakai ataupun tidak dipakai akan meleleh. Tapi kalau es tadi dicampur sirup, dicampur rujak, dicampur cendol, dicampur es dugan, enak gak kira-kira tuh? Enak ya? Ini bukti deh tuh. Minimal lamun udah dugan, jeren yang kampung mau ke dugan ya, jelakan. Ya minimal teh lah ya. Tapi orang bohongan. Hidup manusia itu seperti es, dipakai ataupun tidak akan cair. Tapi kalau es tersebut tidak digunakan, walaupun besarnya meliputi antara langit dan bumi, niscaya satu saat akan mencair, namun mencairnya tanpa makna. Begitu juga dengan usia manusia. Dipakai ibadah habis, nggak dipakai ibadah juga. Dipakai sholat habis, nggak dipakai sholat juga. Dipakai ngaji habis, nggak dipakai ngaji juga. Dipakai zikir habis, nggak dipakai zikir juga. Maka dari kalimat ini timbul satu kesimpulan: seberat-beratnya ibadah lebih berat lagi kalau nggak mau ibadah, betul? Seberat-beratnya sholat lebih berat lagi kalau nggak mau sholat, betul? Sepanas-panasnya menutup aurat lebih panas lagi kalau nggak mau menutup aurat, betul? Betul orang tuh? Seberat-beratnya ibadah lebih berat lagi kalau nggak. Seberat-beratnya belajar Al-Quran, seberat-beratnya mengamalkan Al-Quran, seberat-beratnya menyampaikan Al-Quran, lebih berat lagi kalau sampai mati nggak bisa baca Al-Quran. Betul orang tuh? Betul orang? Iki mah pokoknya mah dibodem terus ya.
Berat ngaji, lebih berat lagi kalau enggak Ngaji. atau ibu magati ngajinya primen nggih Pak Ustaz. Tetap ngaji tuh. Tetap ngaji. Kalau orang ngaji lancar, pahalanya cuma satu. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak udah kadung tua tapi belum bisa ngaji, terus belajar ngaji, pahalanya double. Yang pertama pahala ngajinya, yang kedua pahala sungguh-sungguh dalam ngajinya. Jadi tidak ada yang telat. Yang telat itu ketika setiap kita telah berada pada satu tempat yang dimana tempat itu seukuran tubuh kita. Di mana tuh? Quran. Ketika tulang belulang saling menghimpit bahkan saling mematahkan. Kadang-kadang ada tuh kuburan-kuburan lama digali. Padahal kita sama-sama tahu ketika diletakkan awal mulanya kepala dengan kaki terbujur. Tetapi ketika kuburan-kuburan lama itu digali, tidak sedikit yang kita lihat tengkorak kepala dengan tengkorak kaki jadi satu. Betul? Bahkan ada yang tulang belulang saling mematahkan. Pada saat itu setiap kita menjerit dengan ungkapan yang sama. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna mungkinun. Duhai Tuhan kami telah melihat dengan kedua mata kami. Kami telah melihat dengan kedua mata kami. Kami telah mendengar dengan kedua telinga kami. Maka kembalikan kami ke permukaan bumi untuk menyempurnakan iman dan amal saleh. Tapi pada saat itu kira-kira nyeselnya ada artinya kira-kira. Berteriak, ya Allah balikin saya di dunia. Kalau saya punya umur 100 tahun, saya nggak makan nggak minum, pokoknya untuk ibadah aja. Tapi kira-kira dibalikin lagi nggak sama Allah? Enggak. Atau gini, bilang sama malaikat, malaikat balikin lagi sih ke dunia. Saya ini kuliah S1-nya aja lama, enggak selesai. Baru aja selesai skripsi, tinggal wisuda. Wisuda dulu sih, pasang toga. Kalau sudah ada pasang toga kan bisa dipotong. Kalau sudah dipotong, baru meninggal dunia. Kan bagus tuh, 40 hari yasinan. Buku yasinnya ada foto saya pakai toga. Kira-kira mau bener ragu? Enggak mungkin. Ada orang yang nanam sawit banyak hektar ditanam, perawatannya maksimal, bar panen mati. Ngomong juga ke malaikat, malaikat kelewatan silahkan. Suwe ketandur, waya hesi, engkau dikit balik gimana nyicip ngedol buah pertama tah ya, aja kelewatan. Masya Allah, kurma pasti tuh. Ya, untuk rabine pasti kawin mani, benar lakinya paling baik. Ya Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima pertobatan seorang hamba sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kewajiban belajar itu bukan hanya kepada anak-anak kita saja, kepada anak-anak TPA saja. Kewajiban belajar ngaji itu dituntut juga oleh Allah dan Rasulnya untuk kita semua. Apalagi anaknya yang mondok, enggak mungkin berhasil, yakin saja. Alhamdulillah Pak. Maka tadi itu ada yang nyebut dari Bandar Lampung, ada yang nyebut dari Jati Agung, semuanya benar. Karena di Bandar Lampung ada pesantren, di Jati Agung ada pesantren. Cabangnya ada 7 cabang. Namun Arab tukeran santri orang papa bro. Iya. Tapi sing mesti jadi sing kirim belan. Iya. Hadirin sekalian, orang tua yang mesantrenkan anaknya, satu saja syaratnya, kalau anak ingin berhasil. Guru-guru kita telah katakan, dahulu guru-guru kita yang punya sanad
keilmuan sampai Rasulullah selalu katakan berulang-ulang, apabila ingin berhasil anaknya mondok, satu saja syarat, nggak usah banyak-banyak, satu saja. Apabila anaknya ingin berhasil mondok, maka orang tuanya juga harus mondok. Apabila anaknya ingin berhasil mondok, maka orang tuanya juga harus berhasil mondok. Artinya udah mondok maling melu anaknya selemari dari uang loro udah. Bukan jadi ustad kan, kata ustad itu emaknya suruh mondok lagi. Wis mondok paling beres supaya sira berhasil, makin belum mondok. Bukan begitu. Artinya menyambungkan amalan-amalan yang dilakukan anaknya di pondok dilakukan juga oleh orang tuanya di rumah. Anaknya ngaji, orang tuanya di rumah tidur. Anaknya ngaji di pondok, orang tuanya di rumah ngaji. Anaknya di pondok sholat, orang tuanya di rumah sholat. Anaknya di pondok zikir, orang tuanya di rumah zikir. Aja sampai tuh ya, jangan sampai anaknya mah keningnya sampai berkerut mikirin hafalan, ngapal Quran abis sholat isya sampai tengah malam terus ngapal supaya besoknya ada setoran untuk disetorkan ke kiainya. Barang ngedenger, barang ngeliat mukanya kiai, hafalannya bubar lagi. Tahu ya? Iya, santri di sana begitu juga soalnya. Orang tua yang ingin melihat berhasil anaknya mondok, maka tidak ada kunci yang lain kecuali orang tuanya juga harus mondok. Anaknya ngaji, orang tuanya ngaji. Cocok nggak tuh? Anak-anaknya kita tanya yang di pondok ini. Kalau anaknya di pondok, orang tuanya, anaknya ngaji di pondok, orang tuanya ngaji di rumah, cocok nggak? Cocok. Kemudian anaknya di pondok zikir, orang tuanya di rumah zikir, cocok nggak? Cocok. Di pondok kami ada sebuah amalan rutin. Itu biasanya kita sebut sebagai muhasabah amaliyah. Muhasabah amalan-amalan. Biasanya anaknya yang kadang-kadang telat hafalannya, kemudian sholat berjamaahnya telat terus tuh. Ditimpuk dikit tembekan ngajir ya. Digubrak-gubrak dulu baru berangkat. Hafalannya telat. Terus kemudian males. Biasanya setelah kita maksimal ngurusin anaknya, yang kita lakukan adalah memanggil orang tuanya. Ustadznya berjejer nih, ada 15 ustadz. Ada lulusan luar negeri dari mana-mana tuh, lulusan Jawa. Orang tuanya yang gantian di sidang. Tapi setelah pulang membawa tangisan air mata kesadaran. Apa? Tidak butuh lama. 1 minggu kemudian anaknya sangat berubah. Perubahan anak itu sangat terjadi ketika orang tua juga di rumah buat amalan. Maka ibu-ibu siap buat amalan untuk anak-anaknya? Insyaallah ibu ya. Minimal bu, minimal setiap hari kelahiran anaknya dipuasain. Hari lahir anaknya dipuasain, ditirakatin. Kalau saya dahulu ketika selama mondok, orang tua saya puasa. Kiai Darul Ulum tahu, orang tua saya itu kayak orang tua beliau juga. Abah saya, emak saya itu ketika saya mondok, orang tua saya kedua-duanya ikut puasa. Kalau ditanya, saya puasa untuk anak saya mondok. Saya punya kakak saya juga punya pesantrennya 2. Kalau ditanya orang tua itu sama yang lain, tahajud malam nggak pernah putus, siangnya puasa. Ketika ditanya untuk apa? Untuk anak, supaya ilmunya barokah, nyambung amalannya. Jangan sampai tuh ya anaknya waktu tadi keningnya berkerut mikirin hafalan, emaknya masih tiktokan.
Ada orang tuang itu, ada orang. Terus aja disebutnya anaknya. TikTokan mah enggak. Cuman ngelihat dangdutan di TV itu, refleks kakinya gigit goyang. Wah, anaknya malah lagi. Iki mah ngebantu kiai sini kene kia. Masya Allah. Kalau orang tuanya buat amalan, anaknya buat amalan, maka kebaikan pondok ini juga akan terjadi. Kemudahan-kemudahan akan dimudahkan secepatnya oleh Allah. Kan asasnya adalah amalan-amalan. Tuh. Hari lahirnya, misalnya anak yang mondok hari lahirnya hari apa tuh? Hari Rabu. Hari Rabu hari lahirnya. Maka bertawasul kepada Allah. Ya Allah, saya besok hari Rabu puasa. Saya puasa hari Rabu untuk puasain anak saya yang mondok. Boleh enggak? Boleh. Dasarnya ada tidak? Ada. Rasulullah puasa hari Senin karena Rasulullah dilahirkan di hari Senin. Rasulullah katakan, saya berpuasa di hari Senin karena saya bersyukur kepada Allah, saya dilahirkan di hari Senin. Saya puasa di hari Senin. Saya bersyukur kepada Allah karena saya dilahirkan di hari Senin. Riwayatnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Maka kalau ibu-ibu sekalian berpuasa hari kelahiran anaknya, ya Allah, saya bersyukur Engkau telah karuniakan kepada saya anak yang soleh, yang saat ini berada di pondok. Maka saya berpuasa untuk anak saya. Anaknya dipuasain. Maka pertanyaannya, anak-anak santri kira-kira mau dipuasain emak bapaknya enggak? Mau enggak? Yang buat ngomongnya. Supaya kedengeran yang buat mau enggak? Tuh, mau. Pak, Bu, mau dipuasain. Jangan sampai tidak. Kalau kiainya mah pasti udah sungguh-sungguh. Karena ngurusin setiap santri itu, setiap kiai punya kerisauan. Jangan-jangan nanti pulang nggak bisa bawa ilmu. Jangan-jangan nanti pulang nggak bisa bawa berkah ilmu. Jangan-jangan nanti pulang nggak bisa ngamalin ilmu. Risau terus. Maka kerisauan seorang kiai ini harus didukung dengan amalan orang tuanya. Kalau orang tuanya ngeblek, anaknya ngeblek di pondok. Jadi rata-rata ketika anaknya galau, gelisah macam-macam, itu bersumber dari rumah semua. Imam Ghazali, Hujjatul Islam yang marah kitab Ihya Ulumuddin. Orang tuanya bukan ulama. Imam Ghazali itu orang tuanya bukan ulama. Punya anak dua, yang pertama Ahmad, yang kedua Muhammad bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Ghazali. Adiknya Ahmad. Kedua-duanya ulama besar. Kalau Ahmad itu ulama ahli dakwah, mubaligh yang terkenal, masyhur dan ahli mukasyafah. Sedangkan Imam Ghazali ulama ahli tasawuf yang kitab-kitabnya sampai saat ini dipelajari di pondok-pondok pesantren. Keberkahan ilmunya. Padahal orang tuanya bukan ulama, orang tuanya bukan kiai. Ketika ditanya apa yang menyebabkan anak-anakmu menjadi ulama-ulama besar, satu saja sebabnya, karena besarnya mahabbah orang tuanya terhadap ulama dan para santri. Besarnya mahabbah orang tuanya terhadap ulama dan santri. Anaknya mondok, gurunya dimusuhin, nyambung orang giliran. Nyambung orang. Anaknya mondok dilajarin sama itu kiai. Orang tuanya nyembetutin kiainya. Nyambung orang kira-kira. Maka apa yang harus dilakukan? Mahabbah terhadap guru yang mengajar anaknya. Sibuk ya. Jangan sampai kiai ini mengurangi waktunya untuk jualan. Jangan sampai kiai ini mengurangi waktunya untuk mengurusi keperluannya sendiri. Anak kiai juga punya anak, punya istri. Biarkan konsentrasi mengajar, sedangkan keperluannya diperhatikan oleh para orang tua yang anaknya belajar tersebut. Ya, yang pertama tuh dipuasain anaknya lah, dipuasain anak
dipuasain anaknya, dipuasain hari kelahirannya, hari kelahirnya dipuasain. Waduh Pak Ustaz, Pak Kiai, anak kita mau waduh, lahirnya beda-beda, tiap puasa tiap 7 hari, sebulan 30 hari dipuasain. Kalau punya tekad kuat, ya Allah, jangan sampai anak saya kayak saya. Terima sholat saya, terima puasa saya. Saya wasilahkan dari setiap amalan yang saya lakukan, tahajud saya, puasa saya, untuk anak yang mondok. Begitu. Dipuasain hari kelahirannya. Setiap habis sholat minimal dibacain Al-Fatihah 4 kali. Kenapa harus 4 kali? Ulama katakan karena manusia itu diciptakan dari 4 unsur saripati: angin, udara, air, api. Masing-masing dihadiahkan induk daripada suratul Quran, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah, saya hadiahkan setiap habis sholat, Bu. Setiap habis sholat, ya Allah, saya hadiahkan Al-Fatihah ini untuk anak saya yang mondok, agar cerdas akalnya, bersih hatinya, baik akhlaknya, sehat lahir batinnya, panjang usianya, berkah hidupnya, manfaat ilmunya, berkah lahir batin, sehat lahir batin untuk anak saya. Sambil dipejamkan mata, dipandang wajah anaknya dengan penuh keikhlasan yang sedang mondok. Al-Fatihah dibaca habis sholat 4 kali. Al-Fatihah dibaca berapa? 4 kali. Kalau mau tambahnya nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik. Kasihan anaknya kalau tidak didukung dengan riadoh tirakat orang tuanya. Anak itu kalau diibaratkan sebuah tamsil, orang tua membuat paritan, anak tinggal mengalirkan airnya. Orang tua yang buat paritan. Apa tuh paritan di sini? Kekulung, siring, talut. Orang tua yang buat siring, anak yang tinggal ngalirin airnya. Anak sekecil itu kasihan kalau buat talut sendiri, buat siring sendiri, dia lagi yang mengalirkan. Jadi orang tuanya buat amalan untuk anaknya. Kalau ini dilakukan, insya Allah anaknya akan mendapatkan kemudahan dalam belajar, dan akan datang keberkahan setelah belajar. Tuh. Jadi PR-nya itu bukan hanya ketika belajar, tetapi bagaimana ketika setelah belajar ilmunya barokah. Sumbernya dari tirakatnya orang tua. Hadirin sekalian, kalau mengandalkan amalan kita dengan masa hidup yang hanya 1,5 jam, Masya Allah, ya, maka yang diharapkan itu adalah ketika kita memandang anak-anak kita, di sana ada janji Rasulullah. Di wajah anak-anak kita itu ada janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia, anaknya maju paling depan. Karena saya anaknya, mohon maaf para kiai sekalian, saya yang akan langsung mengimaminya. Pengen nggak? Kalau di Bandar Lampung banyak tuh yang punya titel banyak, gelarnya banyak, gelarnya 15 di belakang nama, 15 di depan nama. Bayangkan tuh. Ada yang gitu, istilahnya begitu. Titelnya banyak, orang tuanya meninggal dunia, pada bengong aja. Ketika ditanya, nggak bisa nyolatin orang tuanya. Masalah nggak kira-kira? Dan orang tua pada saat itu yang bangga dengan anaknya yang doktor, yang bangga dengan anaknya yang insinyur. Walaupun itu pun tidak masalah, karena dalam Islam tidak mendikotomikan, tidak membeda-bedakan mana ilmu umum atau agama, karena semuanya harus dipelajari. Apabila ingin dunia, raih dengan ilmunya. Apabila ingin akhirat, raih juga dengan ilmunya. Hadirin sekalian, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau sudah soleh mah terserah mau jadi apa tak. Salah satu pesantren, cabang pesantren kami itu di Batu Putu di Bandar Lampung. Pesantren itu khusus
mencetak selain dari menghafal Quran dan mendalami kitab kuning, tapi yang masuk ke pesantren itu sampai diukur tinggi badan dan sebagainya. Karena dicetak memang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh generasi masa depan. Ada camat hafal Quran, ada bupati hafal Quran, ada gubernur hafal Quran, ada presiden hafal Quran. Mantap nggak tuh kira-kira? Dari mana? Kalau tidak daripada dunia pesantren. Maka kita doakan pesantren ini supaya pesantren ini tambah berkah, amin. Tambah berkembang, amin. Santrinya dimudahkan belajarnya, amin. Masya Allah. Tapi kayaknya mah ya fasilitasnya kurang masih ya. Tempat belajarnya masih kurang, asramanya masih kurang. Doa kepada Allah ya, supaya yang hadir di sini ikut memperhatikan. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemampuan agar wali-wali santri juga ikut terlibat, bukan hanya memperhatikan hariannya, akan tetapi juga memperhatikan fisik bangunan yang memang ini tanggung jawab kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun sebelum tutup saya ingin sampaikan sebuah risalah kehidupan, analogi sederhana bahwasanya kita manusia hidup di dunia ini, mohon maaf katakan saja seperti orang yang berada di rantau. Kita hidup di dunia ini seperti orang yang berada di rantau. Orang yang berada di rantau itu, katakan saja tenaga kerja luar negeri. Tenaga kerja luar negeri itu ada dua tipikal. Yang pertama tenaga kerja yang cerdas, yang kedua tenaga kerja yang tidak cerdas. Yang pertama, tenaga kerja yang cerdas itu seperti apa? Ketika dia kerja sungguh-sungguh. Ketika masa kontrak dilakukan, kemudian itu kerja sungguh-sungguh. Sampai kemudian dapat gajinya dikumpulkan. Sampai kemudian dia telah anggap banyak. Dia transfer ke negeri asalnya dengan titip dan harap pada orang yang paling dia percaya. Tolong uang yang saya transfer dibelikan tanah. Dapat lagi gaji, dikumpulkan, gajian lagi, dikumpulkan lagi, sampai kemudian dia telah anggap banyak, ditransfer lagi ke negeri asalnya dengan titip dan harap pada orang yang paling dia percaya. Tolong uang yang saya transfer dibuatkan rumah, dibuatkan tempat usaha dan sebagainya. Tiba-tiba tak terasa masa kontraknya habis, 5-6 tahun lamanya. Apakah kemudian setelah masa kontraknya habis dia bersedih? Tentu tidak. Bahkan hasil kecil yang dia berbahagia. Sudah 5-6 tahun saya tidak berjumpa dengan orang tua saya. Sudah 5-6 tahun saya tidak berjumpa dengan anak dan istri saya. Sudah 5-6 tahun saya tidak berjumpa dengan kerabat handai tolan saya. Sebentar lagi saya pulang. Dan sebentar lagi saya bisa mandiri. Saya sudah punya rumah sendiri dan usaha mandiri. Pulang bahagia dengan membawa hasil yang selama itu dia usahakan. Itu yang cerdas. Yang tidak cerdas bagaimana? Setelah masa kontrak dilakukan, kemudian dia kerjanya main-main. Dapat gajinya dibuat poya-poya. Kerja lagi main-main, dapat gaji dibuat poya-poya. Terus begitu. Kemudian sampai masa kontraknya habis. Sampai kemudian masa kontraknya habis. Anaknya di rumah sudah bilang sama tetangga, bapak saya dalam minggu ini pulang. Kayaknya bawa mainan, nanti mainannya kita main bareng-bareng. Istrinya ngobrol sama tetangga, nanti kalau suami saya pulang dari luar negeri, itu biasanya bawa makanan khas di luar negeri sana. Nanti walaupun sedikit saya bagi. Sudah cerita begitu. Sedangkan suaminya kebingungan, mau pulang gak ada yang dibawa. Kenapa? Karena kerjanya main-main, setelah didapat dibuat poya-poya. Kemudian dia datang ke imigrasi. Pak imigrasi, saya ingin mendapat waktu bekerja saya. Kemudian pihak imigrasi dibuka. Setelah dibuka, oh rupanya orang ini ada buku merah. Ketika kerja main-main, tidak sesuai dengan job description-nya, tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, maka kata pihak imigrasi, kamu harus pulang. Tolong saya tambahin masa 1 tahun saja. Enggak bisa, setengah tahun saja. Yang penting ketika saya pulang saya membawa uang walaupun hanya sedikit. Tidak bisa. Kamu pulang kerjanya, kamu di sini kerjanya main-main. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang dia dideportasi.
Apa yang terjadi? Anak yang telah menunggu lama tidak mendapatkan hasil dari upaya yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitulah manusia. Manusia ini ada dua tipikal. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, al-kaisu man dana nafsahu lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang membersihkan hatinya dan setiap perbuatannya untuk ke negeri akhirat. Punya harta ditransfer ke negeri akhirat. Punya istri dididik agar bisa dikirim untuk negeri akhirat. Punya anaknya dididik dengan ilmu dan iman supaya bisa sampai ke negeri akhirat. Biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tidak takut dengan yang namanya kematian. Karena Rasulullah 14 abad yang lalu telah bersabda, umatku akan terkena sebuah wabah besar kepada mereka. Wabah itu disebut al-wahan. Kemudian sahabat bertanya, ma huwal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Akan tetapi beda dengan orang-orang yang sudah mentransfer segala-galanya kepada Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Orang yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Orang yang tidak senang berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak akan pernah senang berjumpa dengannya. Salat berjamaah pada hakikatnya sedang berjumpa dengan Allah. Orang yang bersedekah pada hakikatnya sedang berjumpa dengan Allah. Orang yang sedang berzikir pada hakikatnya orang yang sedang berjumpa dengan Allah. Orang yang memondokkan anaknya di pesantren pada hakikatnya sedang menuju berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tersebut biasanya tidak takut dengan yang namanya kematian, karena mereka pikir dan yakini bahwa kematian adalah awal perjumpaan dirinya dengan kekasih yang sebenarnya. Semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita agar bisa istiqomah dalam mengamalkan agama, dan kita berdoa agar anak-anak kita yang sedang mondok tadi sudah baca Al-Quran yang kita dengarkan, suaranya bagus-bagus, bacaannya bagus-bagus, semoga ilmunya barokah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Tiada sempurna suatu acara bila tidak ditutup dengan doa. Untuk doa kami mohon barokahnya kepada Bapak Ustaz Naharudin untuk memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tubiduha ya Allah jismihim wa qalbihim wa ruhihim wa syirrihim wa ilmihim wa qasdihim wa ta'udzu barakatuha alaina ya Allah. Nas'aluka sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil khair wa sabbitna bil husnil khatimah wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi lil ibadah bi ghairi ta'abin wala masyaqqah wa nas'aluka ya Allah tubalighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabrin nabika sallallahu wassalam wa bulughil maram minal makkah ila madinah. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidatina ya Allah wa talamidana min jami ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil hikmah wa ahlil qiraah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dair. Rabbing fa'na bima 'allamtana rabbing faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi angtarzuqana wasi'ah wa angtarzuqal amanah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya mujibas sa'iin. Amin tahiyatul biasalam wa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Demikianlah tadi acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Tibalah kita pada acara penutup. Namun sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pemandu acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun dan kepada hadirin kami mohon maaf. Marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillah.